Shalom keluarga Cemerlang, apa kabar? Kita percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan saat ini adalah saat yang indah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sebagai gerejanya. Saya percaya urapan jamahan Tuhan hadir saat ini dan siap untuk memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Engkau Roh Kudus memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua tentang Yesus Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Sebab tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan, sebab Engkau Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita. Dia Tuhan yang memberkati kita, Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang senantiasa melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya, ku bersyukur Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus, Kau Allah yang dahsyat, Kau ajaib Tuhan, Kau kekuatan, Kau gunung batu kami, Kau perisai kami. Tidak adalah yang hebat seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat tangan kita bersama, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
ada padamu. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya percaya pasti ada sukacita bagi Bapak Ibu semua keluarga Cemerlang. Mari kita duduk dan kita siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Mari kita katakan bersama-sama. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Sebab dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya Tuhan Allah kita ada Allah yang ajaib. Mari kita katakan bersama-sama. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Sebab Dialah Allah yang ajaib, yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yes, kita mau katakan sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sebab ini iman kami Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera di screen Bapak Ibu semua. Bagi yang memiliki kendala untuk mentransfer uang persembahan ataupun perpuluhan, bisa menghubungi Sekretaris Gereja Ibu Tini Manurung. Kita percaya kita terus diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa Tuhan. Saat badai menerpa, kami tidak akan pernah goyah. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini, Minggu di tanggal 25 April. Karena kembali kami boleh menikmati pribadi-Mu. Kami boleh belajar semakin melihat akan kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih juga buat waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar apapun yang boleh kami dengar, apapun yang boleh kami bahas pada hari ini, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Engkaulah yang memimpin pemberitaan firman ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 25 April tahun 2020 kita kembali boleh beribadah. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk kita boleh menjalani hari demi hari. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membuka bersama dari Alkitab kita yang terdapat di Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-31. Kita akan membacanya bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita semua ya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 25 April tahun 2021, kalau kita menghitung semenjak dari hari di mana Paskah Yesus dibangkitkan, maka hari ini adalah minggu ketiga, ya. Atau dalam hitungan hari persisnya ke-21 hari. Jadi kita masih dalam suasana kebangkitan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa saya tertarik membahas tentang kisah Thomas? Karena Thomas adalah pribadi yang ragu atas kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tapi pernyataan Thomas ini, pernyataan ketika di dalam ayatnya yang ke-28, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu dicatat oleh Alkitab. Karena lewat pernyataan Thomas inilah dia menjadi pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan diberi tema yaitu tidak melihat tapi percaya. Tidak melihat tapi percaya. Manusia itu Bapak Ibu Saudara seringkali percaya kepada sesuatu hal ketika sudah melihat atau mengalami, ya kan? Kepercayaannya jadi dibangun dari apa yang sudah dilihat atau sudah dialami. Dalam hal-hal tertentu Bapak Ibu Saudara memang tepat ya, tepat. Misalnya saya kasih contoh, saya kan guru ya. Sebagai seorang guru saya akan bisa memberikan nilai yang bagus kepada murid-murid saya jika murid saya itu pasti bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Sama seperti seorang dokter, ya kan Bapak Ibu Saudara. Seorang dokter sebelum dia melakukan pengobatan atau sebelum dia memberikan obat, itu dia harus memeriksa dulu pasiennya dengan seksama. Agar bisa diketahui apa penyakit yang sebenarnya baru diberi obat, ya kan. Sama juga seperti seorang polisi, ya kan. Seorang polisi ketika dia sedang menangani sebuah kasus kejahatan terhadap seorang tersangka, dia pasti harus mengumpulkan dulu bukti-bukti yang akurat. Ketika bukti-bukti yang akurat itu sudah didapati, baru tersangka itu diberi hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal tapi yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita percayai keberadaannya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa melihat nyawa kita, ya. Kita tidak bisa melihat nyawa kita. Tetapi bukan berarti nyawa kita tidak ada. Ada kan ya? Tapi kita tidak bisa melihat. Nah, satu lagi. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya otak kan? Nah,
kita tidak bisa melihat otak kita. Ya kan? Apakah ada di antara kita yang bisa melihat otak kita? Pasti kita tidak bisa ya melihat otak kita. Tetapi kita percaya bahwa kita punya otak. Tidak ada manusia yang dibilang tidak punya otak. Ya. Kita tidak bisa melihat otak kita, tetapi kita bisa percaya kita punya otak. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pertumbuhan rohani seseorang, terlebih orang percaya, seringkali kita terjebak pada hal-hal yang belum kita lihat, belum kita terima, sehingga kita sulit untuk bisa bertumbuh. Ya. Bagi orang percaya, seringkali hal-hal yang belum dia alami, yang belum dia lihat, itu membuat penghalang bagi pertumbuhan rohaninya. Hari ini kita mau belajar lewat peristiwa tentang Thomas. Kita mau belajar bagaimana dalam kehidupan seorang percaya, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita tetap percaya. Baik, kita kembali di Yohanes 20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu Saudara, kita akan mundur sedikit ya. Kita akan mundur sedikit mulai dari yang Yohanes 20 ayat 9 sampai dengan ayatnya ke-23. Karena ini ada hubungannya, jadi biar kita bisa memahami kisah yang ada di Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31. Kita mundur sedikit di Yohanes 20 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-23. Saya ceritakan saja. Ketika Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan yang kedua, itu kalau kita baca di Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23, disitulah untuk yang kedua kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Satu yang menarik, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama kali ya ini, ternyata di situ tidak ada Thomas. Makanya di ayatnya yang ke-24, Yohanes 20 ayat 24, di sana dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama kepada seluruh murid-murid, Thomas tidak ada di situ. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat Tuhan Yesus, maka mereka bersuka cita, mereka sungguh bergembira. Karena saat itu mereka sebenarnya sudah di dalam keputusasaan. Mereka menyaksikan Yesus yang selama ini bersama dengan mereka itu harus menderita dan akhirnya mati, disalib. Sebenarnya mereka sudah dalam keadaannya putus asa. Tapi ketika mereka melihat Yesus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, maka mereka bersemangat dan bersuka cita. Dan saat itu mereka berbicara mungkin ya kepada Thomas. Makanya di ayatnya yang ke-25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya. Jadi ketika mereka bertemu dengan Thomas, mereka menceritakan bahwa, Thomas, Yesus itu benar, dia sudah bangkit, kami sudah melihat dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Thomas menjawab, masih di ayat yang ke-25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow. Bapak Ibu Saudara, Thomas sudah mendengar dari teman-temannya sendiri, dari para rasul yang lain. Tetapi dia belum percaya. Dia masih berpikir, saya harus melihat buktinya. Saya harus bisa melihat buktinya
bahwa benar-benar Yesus itu bangkit, barulah saya percaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sharing tentang Thomas, bukan untuk membedakan Thomas dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain ya, tidak. Karena memang Alkitab menceritakan ketika Tuhan Yesus dikuburkan, semua murid Tuhan Yesus hidup dalam keputusasaan. Mereka hilang pengharapan ya. Kalau kita baca, Petrus kembali ingin menjadi penjala sebagai nelayan ya, penjala ikan. Thomas juga mungkin dia merasa putus asa saat itu. Sehingga dia berpikir, gak mungkin ya. Dia berpikir, gak mungkin saya melihat Yesus disalib, Yesus mati, dan Yesus dikuburkan. Sehingga itu yang membuat dia berkata, sebelum saya melihat, singkatnya sebelum saya melihat Yesus ya, saya tidak akan percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 2 poin saja yang kita mau belajar dari Thomas. Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Hari ini kita mau belajar 2 saja. Apa yang menyebabkan Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Thomas tidak berpegang kepada firman Tuhan. Thomas tidak berpegang kepada firman Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Markus 10 ayat 34, Markus 14 ayat 28, dan di Yohanes 2 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Di sana sebenarnya Tuhan Yesus sudah pernah menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan terlebih juga kepada Thomas ya. Tuhan Yesus sudah pernah menyampaikan, Tuhan Yesus sudah menceritakan bahwa bagaimana akhir daripada kehidupan dia sebagai manusia di muka bumi ini. Dia akan disesa, akan dibunuh, dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Yesus sudah menceritakan itu Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah menceritakan, bahkan sampai dikatakan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menceritakan. Yesus sudah pernah menyampaikan. Kalau Thomas dan para murid-muridnya mendengarkan dengan baik, mereka mungkin tidak akan berputus asa. Tetapi karena mereka tidak benar-benar memperhatikan perkataan Tuhan Yesus, mereka lupa. Kenyataan yang mereka hadapi, fakta yang mereka hadapi, itu menutup pemahaman mereka akan kebenaran firman Tuhan, akan apa yang Tuhan Yesus sudah pernah katakan kepada mereka. Situasi, keadaan yang saat itu mereka alami, itu membuat perkataan Tuhan Yesus itu hilang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yesus mati, tapi Yesus bangkit. Dia memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita punya kuasa kemenangan. Iblis sudah dikalahkan, kuasa maut tidak akan sanggup membelenggu kehidupan kita. Tapi inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita masih sering terjebak dengan hal-hal yang kita lihat. Ditipu oleh iblis dengan fakta yang kita hadapi, dengan kenyataan yang kita hadapi, dengan situasi yang kita harus lewati dan jalani. Begitu banyak orang percaya, rajin mendengar firman Tuhan. Begitu banyak kebenaran firman Tuhan sudah didengar. Bahkan mungkin sudah pernah mengalami
pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tetapi ketika persoalan itu datang kembali, masalah itu datang kembali, sepertinya firman Tuhan yang sudah pernah didengar, sepertinya kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah dinikmati dan diaminkan, itu bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Itulah bersyukur ya buat GKRI Keluarga Cemerlang. Setiap pagi kita ada bacaan Alkitab, bahkan sekarang sudah mulai dari awal April ada renungan firman Tuhan yang di-share. Ini sebuah kekuatan, ini sebuah fondasi bagi kita orang percaya, yaitu kebenaran firman Tuhan yang harus selalu kita pegang. Setiap hari kita akan mengalami banyak sekali situasi-situasi yang terjadi membuat kita goyah. Tetapi ketika kita selalu menikmati kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita akan sanggup berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, suami dan saya, walaupun anak-anak ini masih remaja, tetapi kami konsisten memberikan mereka tugas setiap hari. Mereka wajib membaca 5 pasal. Kalau misalnya di hari ini mereka lupa, besok berarti mereka harus membaca 10 pasal. Firman Tuhan adalah dasar yang teguh. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita orang percaya. Mungkin terkadang ketika kita membaca firman Tuhan kita bisa tidak mengerti. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu adalah hidup. Walaupun kita tidak mengerti, tetapi kita membacanya, kita menikmatinya. Ketika suatu hal terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu akan meneguhkan kita, akan mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudara, terus baca firman Tuhan. Ketika kita terus membaca, maka kita akan sanggup berpegang kepada kebenarannya. Roh Kudus yang adalah penolong kita dan pengajar kita, yang akan selalu menuntun kita, yang akan selalu membawa kita untuk kita boleh berjalan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Itu yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut yang kedua. Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Yang kedua adalah Thomas tidak memiliki pengharapan. Ketika seseorang tidak bisa lagi berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang sudah tidak bisa berpegang kepada firman Tuhan, ketika seseorang sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran firman Tuhan, maka pastilah dia akan mengalami kehilangan pengharapan. Dia tidak akan mengalami lagi kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, pengharapan Thomas lenyap seperti saya katakan tadi ya. Karena dia melihat, dia menyaksikan Yesus ditangkap, Yesus disiksa, disalib, dan akhirnya Yesus mati dan dikuburkan. Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, itu berharap bahwa Yesus inilah Sang Mesias yang akan membebaskan bangsa mereka, yaitu bangsa Israel, dari jajahan musuh mereka saat itu, yaitu bangsa Romawi. Mereka berharap Yesus sebagai Mesias ini yang akan memimpin menjadi raja, yang memberikan mereka kemenangan, yang memberikan mereka kebebasan dari penjajah. Tapi apa yang terjadi? Kok Yesus sepertinya lemah? Ditangkap, disiksa, disalib, mati, dan akhirnya dikuburkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Thomas sudah tidak memiliki pengharapan, maka dia tidak percaya lagi bahwa Yesus ternyata sudah bangkit.
dia tidak yakin lagi. Dia udah berpikir tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan Yesus bangkit. Sehingga dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow, Bapak Ibu Saudara. Saat itu Thomas putus asa, hilang pengharapan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, kita sering mengalami yang namanya putus asa ya. Mungkin, oh Tuhan, kapan masalah saya selesai? Oh Tuhan, kenapa justru masalah saya semakin besar? Masalah saya semakin banyak sepertinya. Oh Tuhan, kapan penyakit saya sembuh? Oh Tuhan, kapan saya dapat jodoh? Bapak Ibu Saudara, apalagi dilihat sudah semakin susah keadaannya, sudah semakin susah masalahnya. Seringkali di saat situasi atau fakta yang diperlihatkan kepada kita, semakin masalah itu besar, biasanya kita akan mudah hilang pengharapan, akan mudah tidak percaya lagi, akan mudah yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit? Yang pertama, Thomas tidak berpegang kepada firman Tuhan. Yang kedua, Thomas tidak memiliki pengharapan lagi. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah bangkit. Firman Tuhan meneguhkan, Yesus sudah bangkit. Pengharapan kita tidak sia-sia karena Yesus sudah bangkit. Kemenangan sudah ada di pihak kita sebagai orang percaya. Terus kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Terus kita berpengharapan kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Karena pengharapan kepada Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakpercayaan Thomas, kita akan melihat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan Thomas. Ketika saya membaca dan merenungkan kisah tentang Thomas, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, di sini saya semakin kagum. Dan saya semakin bersyukur kalau saya punya Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang mengasihi kita yang percaya kepadanya. Kita umatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat 26, ternyata ketika pernyataan Tuhan Yesus, setelah 8 hari kemudian, Yesus kembali menampakkan diri. Kita baca ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nih, ayat 27 ini khusus Tuhan Yesus datang dan langsung berbicara kepada Thomas. Tuhan Yesus berkata di ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ketika saat Tuhan Yesus menampakkan diri yang kedua kepada seluruh muridnya, Tuhan Yesus secara khusus berbicara kepada Thomas. Tuhan Yesus tidak marah ya Bapak Ibu Saudara. Harusnya Tuhan Yesus bilang kan, Thomas, kamu ini kok gak percaya?
lihat nih, harusnya begitu ya. Tapi Tuhan Yesus di sini cuma bilang, di sini firman Tuhan cuma diceritakan, Tuhan Yesus cuma berbicara saja kepada Thomas seperti biasa. Taruhlah jarimu. Bapak Ibu Saudara, dan ketika Thomas menyaksikan tubuh Yesus yang sudah bangkit itu, dia melihat dengan matanya sendiri. Saat itulah dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Wow. Saat itu Thomas menyatakan, Thomas menyampaikan imannya, keyakinannya bahwa Yesus itulah Tuhannya dan Yesus itulah adalah Allahnya. Ketika Yesus datang menyatakan pribadinya kepada Thomas, saat itulah Thomas dengan pernyataannya, dengan tegas dia berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allahnya. Dan Alkitab mencatat, hanya pribadi Thomas yang ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan akhirnya berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa Thomas dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Thomas dipakai Tuhan dengan luar biasa. Thomas menjadi pembawa kabar baik yang luar biasa. Dengan penuh kesetiaannya dia memberitakan Injil. Dan sejarah mencatat, Bapak Ibu Saudara, Thomas mengabarkan Injil sampai ke India. Di sejarah diceritakan bahwa akhir hidup Thomas menjadi martir. Thomas dimasukkan ke dalam sebuah lubang, kemudian dia ditusuk dengan sebuah tombak. Itulah akhir hidup daripada Rasul Thomas. Dengan luar biasa dia menyampaikan kabar firman Tuhan, kabar baik bagi seluruh orang, agar seluruh orang bisa mengalami pribadi Yesus Kristus. Dia menyampaikan keraguan-raguan yang pernah dia rasakan, keraguan-raguan, ketidakpercayaannya, perasaan putus asanya. Dia ceritakan kepada setiap orang. Dia sampaikan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan dan Allah yang tidak sekedar mati, tapi dia juga bangkit dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, peristiwa tentang Yesus sepanjang masa kehidupan Yesus sampai Yesus dibangkitkan dan dinaikkan dan naik ke sorga, kembali ke rumah Bapa, sudah lewat, sudah terjadi. Dan ini adalah pesan firman Tuhan yang luar biasa di ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua adalah zaman di mana kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan Yesus. Kita tidak melihat dan kita tidak menyaksikan kematian maupun kebangkitan. Kita tidak melihat wujud Tuhan Yesus ketika dia bangkit, ataupun kita tidak melihat ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kita tidak menyaksikan, tetapi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak melihat. Kita adalah orang-orang yang tidak menyaksikan. Tetapi Tuhan menyebut kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita memiliki iman yang didasari dari bukan melihat. Kenapa kita disebut orang-orang berbahagia?
Karena iman yang kita miliki didasari oleh bukan sesuatu yang kita lihat, tetapi sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, mari terus kita nyatakan bahwa dengan kuasa kebangkitan Yesus sudah menang. Maka kita orang-orang yang percaya kepadanya juga memiliki kemenangan di dalam pribadinya. Kita diberikan jaminan kemenangan di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun situasi yang sedang kita alami dan kita jalani, percayalah ada kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak melihat tapi percaya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami nikmati pada hari ini. Tuhan terus teguhkan iman percaya kami. Banyak hal yang kami tidak pahami dalam kehidupan kami. Banyak hal yang belum kami lihat, yang belum kami alami. Tapi pada hari ini kami mau berkata bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang menang di dalam tangan-Mu. Kami adalah orang-orang yang menang Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa kebangkitan, buat kemenangan yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga dengan penuh gagah berani kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini untuk bersuka cita senantiasa, bersyukur senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyelesaikan ibadah kita dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini Minggu tanggal 25 April tahun 2021 telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.